Semeton ketenaran para leluhur Jawa yang bisa meramal masa depan tidak diragukan lagi. Dan kenapa dan bagaimana mereka para leluhur Jawa ini bisa melakukan itu? Kita mungkin mengenal kejayaan mereka pada masa kerajaan Majapahit tentunya. Dan semeton para leluhur Jawa yang memiliki spiritual tinggi ini bisa membaca apa yang akan terjadi di masa depan. Dan inilah kehebatan leluhur Jawa, semeton. Selamat menyaksikan video selengkapnya. Pasti kita sudah mengenal tentang kisah keruntuhan kerajaan yang paling terkenal di Pulau Jawa, yaitu Majapahit, yang tentunya diwarnai dengan sebuah legenda tentang Sabdo Palon Nagi Janji. Dan di beberapa tahun belakangan ini, Sabdo Palon Nagi Janji ini kembali populer, di mana kisah ini atau legenda Sabdo Palon Nagi Janji ini menceritakan bahwa setelah 500 tahun dari masa keruntuhan atau kejatuhan Majapahit, maka Sabdo Palon ini akan kembali menagih janjinya, akan kembali ke Nusantara untuk mengajarkan agama Budi atau yang dikenal dengan kesadaran murni. Namun banyak orang yang menganggap kisah tentunya tentang Sabdo Palon ini hanyalah sebuah karangan belaka yang ditulis oleh pujangga-pujangga pada zaman dulu. Dan kebenarannya pun diragukan, banyak orang yang berpikir demikian. Semeton jika benar kisah Sabdo Palon menagih janji ini adalah sebuah tulisan biasa dan karangan saja yang tidak ada kebenarannya, bagaimana bisa tentunya seorang pujangga zaman dulu menciptakan karya sastra yang akurat terjadi di masa zaman saat ini? Bukankah saat ini akhirnya beberapa ramalan-ramalan seperti Nostradamus yang dinubuatkan dalam karya sastra juga, malah kalau yang saya lihat banyak yang akurat. Ramalan leluhur Nusantara ketimbang Nostradamus atau peramal-peramal luar lainnya, apa sebenarnya yang menjadi rahasianya sehingga manusia mampu memprediksi jauh ke depan? Dan apalagi ramalan-ramalan tersebut benar-benar terjadi di masa saat ini. Melihat keakuratan ramalan-ramalan yang tersurat dalam tulisan yang ditulis tentang Sabdo Palon Nagi Janji, sudah pasti tentunya ramalan ini pasti dibuat oleh seseorang yang memiliki kesadaran tinggi. Semeton kisah Sabdo Palon Nagi Janji ini memang paling banyak muncul dan ditulis dalam sastra Dharma Gandul. Hingga saat ini penulisnya belum diketahui dan menjadi perdebatan karena tidak diketahui sampai saat ini. Orang yang membuat sastra ini pastilah orang dengan kemampuan spiritual dan kewaskitaan pastinya yang sangat tinggi sekali. Dan ini dimiliki oleh orang-orang yang kesadarannya cukup tinggi pastinya. Orang yang berkesadaran tinggi memang memiliki ciri-ciri punya kemampuan untuk waskita atau bisa membaca apa yang akan terjadi di masa depan, padahal hal itu belum terjadi. Dan tentu juga punya kejeniusan serta kebijaksanaan yang tinggi. Ia juga pastinya terkoneksi dengan alam dan semesta, sehingga ia bisa mempelajari siklus dan pergerakan alam serta semesta ini dengan mudah. Semesta ini hidup dan kita terus beresonansi dengannya, dan siklusnya bisa diamati. Karena di zaman dulu, orang tua kita dulu atau leluhur kita, nenek moyang, sangat menyukai ilmu perbintangan. Ini adalah ilmu mengamati benda-benda langit, diamati siklusnya dan sifat-sifatnya. Jadi di zaman dulu ilmu perbintangan tak hanya berguna sebagai navigasi kapal, tapi juga sebagai penanda siklus sejarah dan menjadi penanda manusia untuk bersiap bila ada bencana atau perubahan yang akan datang. Dan kita semeton Bali pasti tahu
Jika ada bintang Lemukus atau yang lain-lain, itu sebuah petanda peristiwa besar akan terjadi. Dan itu pasti terjadi ternyata dan selalu terbukti. Itu salah satu contohnya. Lagi pula di zaman dulu, leluhur kita pastinya sudah terbiasa untuk melakukan meditasi atau semedi. Mereka bisa melakukan meditasi semedi berhari-hari, berbulan-bulan untuk menyepi di tempat yang sepi hanya untuk bersemedi saja. Meditasi adalah latihan bagi manusia untuk menjadi seorang pengamat. Jika manusia terbiasa menjadi pengamat, maka kelama-lamaan dia akan menjadi semakin peka terhadap sekitarnya, bahkan semakin peka dengan alam semesta. Dan untuk menjadi seorang pengamat ini merupakan modal utama tentunya bagi manusia untuk menjadi waskita atau yang mengetahui sesuatu yang akan terjadi dan belum terjadi kesungguhan. Sebenarnya pola sejarah itu selalu berulang. Orang yang terbiasa menjadi pengamat atau ilmu titen, istilah bahasa Jawanya, dia juga akan semakin peka dengan pola-pola tersebut. Kondisi bumi yang dipengaruhi oleh mikrokosmos atau alam semesta, dengan kata lain planet, bintang, dan benda-benda lainnya mempengaruhi peradaban di bumi. Contohnya adalah misalnya zodiak yang mempengaruhi bentuk peradaban di bumi. Ini sudah pernah dan sering terjadi. Tidak jauh berbeda dengan apa yang diramalkan dalam semesta, dan pola-pola siklus sejarah inilah yang diamati dan teliti oleh leluhur sebagai bahan untuk mengkaji peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dalam spiritualitas Jawa, ilmu titen atau ilmu mengamati menjadi ilmu yang sangat penting, dan terus-menerus mereka ingatkan dari orang yang sepuh kepada anak cucu mereka. Melihat zodiak, tentunya teman-teman pasti sudah tahu kalau zaman saat ini dikenal dengan zaman Aquarius, di mana matahari telah berada di zodiak Aquarius selama sekitar 2000 tahun ke depan. Zaman ini adalah zaman yang lebih tercerahkan, penuh belas asih, keterhubungan, kebersatuan, dan zaman di mana teknologi besar-besaran dimanfaatkan. Zaman ini merupakan zaman yang lebih humanis dan lebih maju dibandingkan zaman sebelumnya. Maka diperlukan juga jenis manusia yang berbeda dibandingkan dengan manusia mengisi zaman sebelumnya. Di zaman Aquarius inilah semeton akan sangat diperlukan manusia yang memiliki kesadaran yang tinggi, tentunya supaya bisa beradaptasi. Spiritual masif yang terjadi sejak tahun 2020 yang lalu adalah gerbang pembukanya. Dengan proses spiritual, tentunya kita boleh dibilang di-upgrade dari manusia yang awalnya kesadarannya tidak terlalu tinggi menjadi yang meningkat saat ini. Manusia yang berkesadaran tentunya lebih baik dan lebih tinggi. Tentunya efeknya adalah kehidupan yang lebih harmonis, humanis, dan lebih makmur bisa diraih. Dan peradaban kini sedang bergeser dari barat menuju ke timur. Indonesia sebagai negara atau negeri yang berada di posisi timur memiliki peluang besar untuk bertumbuh menjadi mercusuarnya, seperti apa yang dikatakan Sabda Palon. Jadi pengamatan terhadap siklus alam semesta inilah yang diduga kuat menjadi awal dan cikal bakal leluhur kita dulu menjadi waskita. Saking waskitanya sampai bisa membuat ramalan atau kisah-kisah gaib yang akurat di zaman sekarang. Dengan teknik pula lah, teknik inilah yang menjadikan kejadian Sabda Palon dan Ki Janji bisa diramalkan. Selain teknik terbiasa mengamati atau ilmu titen, jangan lupa memang leluhur kita, yaitu kerajaan Hindu Buddha, nenek moyang kita juga sudah menjalin hubungan dengan banyak negara dalam hal berdagang, dengan Cina, India, dan Timur Tengah, sekalipun sudah masuk ke Nusantara. Ketika ada perdagangan global terjadi, maka ilmu pengetahuan global juga ikut bertukar. Besar kemungkinan
Leluhur kita dulu juga mempelajari pola peradaban yang ada di belahan bumi lainnya melalui hubungan dagang ini. Karena itu pola-pola peradaban memang bisa dipetakan. Pola yang berulang, pola sejarah yang berulang, hanya tempat dan tokohnya saja yang berbeda. Karena itulah leluhur jadi bisa memprediksi ke depan peradabannya akan seperti apa. Di zaman dulu, leluhur kita, orang-orang yang sakti ini dan jenius serta cerdas adalah beberapa dampak dari spiritualitas. Spiritualitas membuat manusia bisa mempelajari tentunya dan mengakses ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Karena pada dasarnya, semesta itu penuh dengan ilmu. Itulah sebabnya kenapa di zaman dulu orang yang pengalaman spiritualnya banyak dan dia juga bisa memprediksi dan membuat ramalan tentang masa depan. Hal tersebut ditentukan dengan spiritual mereka. Bagaimana pendapat Anda, Semeton? Silahkan tuliskan di kolom komentar.